Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada layanan bimbingan dan konseling. Pada layanan kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur waktu. Mengapa seseorang harus mengatur waktu? Seberapa pentingkah mengatur waktu? Mari kita simak pada penjelasan berikut. Mengatur kegiatan sehari-hari. Sangat disayangkan jika waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki, sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja yang tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti, masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni kegiatan yang berbau iseng yang menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan secara tepat, maka diperlukan adanya jadwal kegiatan yang disusun, sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kegiatan rumah, yang kedua kegiatan sekolah, yang ketiga kegiatan sosial. Kegiatan rumah. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah antara lain, membantu pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua, sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Namun, di sini perlu diingat bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua menyita waktu dan tenaga anak, sehingga menyebabkan kegiatan lain yang semestinya diselesaikan anak menjadi terganggu, seperti kegiatan belajar. Kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan lain sebagainya. Di samping 2 kegiatan tersebut, masih terdapat 1 kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh anak di luar jam pelajaran, yakni berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru, seperti mengerjakan PR setiap mata pelajaran. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya maupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya, dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain, sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan anak, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih dalam status sebagai siswa yang tugas pokoknya adalah belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan memperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Berikut merupakan salah satu contoh jadwal kegiatan sehari-hari. Mengatur waktu belajar. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi, harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Setiap orang perlu mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, jika kita memilih waktu belajar sehabis menonton acara televisi, maka kecenderungan mata menjadi lelah dan cepat mengantuk.
Karena penglihatan telah terforsir pada saat menonton televisi, akan semakin tersiksa saat harus membaca buku pelajaran. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, dan lingkungan yang tidak terlalu bising serta suasana hati yang tenang. Tidak mungkin seorang anak bisa belajar dengan baik apabila masih terdapat tugas dari orang tua atau dari pihak lain yang dipercayakan kepadanya dan tugas tersebut belum terselesaikan. Demikian pula, jika keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain: yang pertama, seusai tidur siang, sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Yang kedua, seusai subuh, sekitar setengah 5 pagi sampai jam setengah 6 pagi. Yang ketiga, seusai makan malam, sekitar jam 7 malam sampai jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Apabila seseorang ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Kiat-kiat mengatur waktu. Yang pertama, tetapkan prioritas. Jika banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu, urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat kepentingannya. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama, sehingga perlu dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus. Yang keempat, jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Yang kelima, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental dan fisik. Nah, demikianlah layanan bimbingan dan konseling kita hari ini tentang cara mengatur waktu. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.